Bab 861 Inikah caramu memeras pengakuan? Gao Hu menyerang beberapa kali lagi, dan setiap kali, kulit dan dagingnya terbelah. Namun, pria itu terus tertawa. Lidahnya yang merah menyala menjulur keluar, dan senyumnya sangat aneh. Gao Hu bisa dibilang orang garang yang baru saja merangkak keluar dari tumpukan mayat, tapi saat ini, bulu kuduknya berdiri. Orang ini jelas bukan manusia. Dia bahkan tidak mau mengaku. Baiklah, berhenti memukulnya. Turunkan dia. Ye Feng tiba-tiba menghentikannya. Ya. Meskipun Gao Hu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, dia segera memerintahkan bawahannya untuk menjatuhkannya. Pria itu tak lagi punya tenaga untuk berdiri. Begitu diturunkan, ia ambruk ke tanah seperti tumpukan lumpur. Kalian keluar dulu. Aku akan bertanya beberapa hal padanya. Ye Feng menatap pria itu sejenak sebelum melambai ke arah Gao Hu dan yang lainnya. Tuan Ye, hati-hati dengan orang ini. Gao Hu sedikit khawatir dan buru-buru mengingatkannya. Apakah kamu tidak percaya pada kekuatanku? Ye Feng tersenyum padanya. Haha, benar juga. Aku terlalu banyak berpikir. Baru saat itulah Gao Hu ingat bahwa pemuda di depannya bukanlah kutu buku yang lemah, melainkan orang yang tangguh yang mampu bertahan dari kepungan ratusan orang. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan buru-buru melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Setelah mereka pergi, Ye Feng perlahan berjalan ke arah orang itu. Aku suka berunding dengan orang lain. Aku tidak suka menggunakan kekerasan. Jadi, jangan paksa aku bertindak. Lebih baik kau sendiri yang mengatakan yang sebenarnya. Orang itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya penuh penghinaan. Aku bahkan tidak takut pada orang-orang dari geng Chaoxin. Kenapa aku harus takut padamu, bajingan kecil? Gunakan cara apapun yang kau punya. Kalau aku cemberut, aku anakmu. Ye Feng mengeluarkan beberapa jarum perak dari tubuhnya. Kau orang yang hina. Sepertinya kalau aku tidak menggunakan trik, kau tidak akan mengaku. Setelah berkata demikian, dia langsung menusukkan beberapa jarum perak ke tubuhnya. Lelaki itu mengira akan menggunakan cara-cara yang kejam, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia hanya akan disuntik dengan beberapa jarum suntik. Setelah tertegun sejenak, ia langsung mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Hahaha, begini caramu memeras pengakuan. Aku hampir tertawa. Kamu belum belajar menyulam sebelumnya, kan? Orang-orang geng Chaoxin benar-benar takut pada orang sepertimu. Pantas saja mereka semua sampah. Dia terus mengumpat, tetapi tak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa. Awalnya, ada sedikit rasa geli di titik tusukan jarum perak. Tak lama kemudian, rasa geli itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ah! Gatal sekali. Cepat! Cepat berhenti! Pria itu mulai berguling-guling di tanah, tangannya menggaruk tubuhnya. Tubuhnya telah terkoyak, dan dengan goresan ini, dagingnya pun terkoyak. Namun, pria itu tampaknya tidak menyadarinya dan terus menggaruk. Ia tampak sangat menderita. Tak lama kemudian, rasa geli itu memudar bagai air pasang. Pria itu berpikir bahwa ia akhirnya berhasil menahannya dan hendak menghela napas lega. Pada saat ini, rasa sakit yang menyayat hati kembali menyerangnya. Rasanya seperti ada 10.000 pisau yang mengaduk-aduk tubuhnya. Rasanya 10.000 kali lebih menyakitkan daripada cambuk Gao Hu. Ah! Lelaki itu menjerit pilu dan terus membenturkan kepalanya ke tanah, dadanya berdenyut sakit. Setelah beberapa saat, rasa sakitnya mulai mereda, diikuti oleh rasa terbakar yang kuat, seolah-olah ingin membakar organ dalamnya menjadi abu. Wajah pria itu berkerut kesakitan. Ia ingin berteriak, tetapi tak bisa bersuara. Tenggorokannya seperti berasap. Setelah menderita beberapa saat, rasa terbakar itu mulai memudar, tetapi kemudian, rasa dingin yang membekukan jiwa menyerang. Dia baru saja keluar dari tungku dan langsung dilemparkan ke dalam gudang es, seolah-olah dia akan dibekukan menjadi patung es. Berhenti, berhenti, aku akan mengakui segalanya. Lelaki itu tidak tahan lagi dan buru-buru berbicara dengan suara gemetar. Ye Feng melihat jam dan menggelengkan kepalanya. Kau hanya bertahan 7 detik. Sayang sekali. Sambil berbicara dia mencabut jarum-jarum perak itu. Lelaki itu menatapnya seakan-akan sedang menatap setan. Meski hanya bertahan 7 detik, rasanya seperti setengah abad. Membayangkan siksaan menyakitkan seperti itu saja sudah membuat kulit kepalanya mati rasa. Orang ini sungguh-sungguh iblis. Ye Feng mengabaikan tatapannya dan bertanya lagi, katakan padaku, siapa yang mengirim orang itu? Pria itu menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Aku tidak tahu. Tatapan Ye Feng kembali tajam. Tangannya menyentuh jarum perak di pinggangnya. Pria itu begitu ketakutan sehingga ia segera menjelaskan, saya benar-benar tidak tahu.
Saya hanya bertanggung jawab membantu mereka menyelundupkan. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Ye Feng menatap wajahnya sejenak. Melihat bahwa dia tampak tidak berbohong, dia berkata, ceritakan semua yang kau ketahui dari awal sampai akhir. Pria itu menjernihkan pikirannya dan kemudian mulai menjelaskan, saya mulai menyelundupkan barang pada tahun 1980-an. Saat itu, banyak orang yang lari ke Xianjiang dan kasino dari pihak kami, dan bisnisnya sangat bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis menjadi semakin sulit. Ye Feng menepuk kepalanya. Kenapa kau bicara jauh-jauh? Kenapa kau tidak mulai dari Pangu yang membelah dunia? Aku memintamu untuk membicarakan masalah ini. Pria itu merasa dirugikan dan hanya bisa berkata lagi, 2 hari yang lalu, seseorang tiba-tiba datang kepada saya dan memberi saya 100.000 yuan. Dia bilang saya tidak perlu melakukan urusan lain selama beberapa hari ke depan. Saya hanya bertanggung jawab untuk menjemput seseorang dari kasino dan memulangkannya. Ye Feng mendengarkan penjelasannya dan mengerutkan kening. Menurut keterangan orang tersebut, dia sama sekali tidak mengenal orang-orang tersebut dan hanya bertugas menjemput mereka. Jika demikian halnya, maka akan sulit. Apakah kamu masih ingat seperti apa rupa orang itu? Dia merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Aku ingat, orang itu berwajah keledai dan matanya terbalik, kenang pria itu sambil menjelaskan kepadanya. Ye Feng menemukan selembar kertas dan mulai menggambar sesuai dengan deskripsinya. Sesaat kemudian, ia menunjukkan potret itu. Lihatlah. Apakah itu orangnya? Pria itu hanya melirik sekilas lalu mengangguk berulang kali. Ya. Sama persis. Kau sungguh kuas yang indah, terlalu indah. Sambil berbicara, ia ingin mengacungkan jempol, tetapi ia tak sanggup lagi mengangkat tangannya. Namun, ketika menatap Ye Feng, ia seperti sedang menatap monster. Berdasarkan narasinya saja, dia bisa menggambarnya dengan sangat akurat. Sungguh luar biasa. Ye Feng tak mau repot-repot membuang napas. Ia langsung berteriak keluar dan meminta Gao Hu masuk. Ketika Gao Hu melihat pria tangguh itu berlutut dengan hormat di depan Ye Feng, ia tertegun. Ia bahkan lebih takut dengan cara Ye Feng. Sebelumnya dia bisa saja mengatakan sudah menggunakan segala macam cara, tetapi orang ini menolak mengatakan sepatah kata pun. Dan Ye Feng baru diinterogasi beberapa menit dan dia sudah takut. Dia sangat penasaran. Metode apa yang digunakan Tuan Ye? Bab 862 Aku tidak berbicara tentang penghinaan seperti ini. Ini potret orang itu. Segera suruh orang-orang geng Chaoxin mencari dengan teliti. Aku ingin melihat orang itu hidup atau mati. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan memotret potret itu sebelum menyerahkannya kepada Gao Hu. Ketika Gao Hu menerima potret itu, ia bahkan lebih terkejut. Ternyata ada potretnya. Tuan Ye, bagaimana Anda menginterogasinya? Bisakah Anda berbagi sedikit pengalaman dengan saudara Anda? Mungkin akan berguna lain kali. Ia langsung menunjukkan ekspresi menjilat. Ia ingin belajar beberapa teknik tingkat lanjut dari Ye Feng. Mau coba sendiri? Aku senang membantu. Ye Feng langsung menunjukkan senyum jahat. Gao Hu bertubuh besar. Ia begitu ketakutan hingga menyusut seperti anak kucing. Kalau begitu, aku akan berhenti belajar saja. Tuan Ye, jangan khawatir. Saya akan segera memanggil saudara-saudara dari geng Chaoxin untuk menyelidiki. Selama bajingan ini berani muncul di Yang Cheng lagi, saya pasti akan menemukannya. Dia sudah menghormati Ye Feng seperti dewa, dan dia tidak sabar untuk menjilatnya. Bagaimana mungkin dia berani menentangnya? Ye Feng mengangguk, lalu berbalik dan melirik orang itu. Adapun orang ini. Orang itu langsung gugup. Dia tahu betul cara orang-orang dari geng Chaoxin bekerja. Kalau dia tidak mengaku, dia mungkin masih bisa hidup, tapi kalau mengaku, dia mungkin akan dilempar dan dijadikan makanan ikan. Lupakan saja, biarkan dia pergi. Lagi pula, masih ada keluarga yang harus diberi makan. Ye Feng melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Pria itu tertegun sejenak. Tiba-tiba, ia berusaha keras untuk berdiri dan bersujud dengan berat di tanah. Saya berterima kasih kepada dermawan saya karena tidak membunuh saya atas nama keluarga saya. Terima kasih, dermawan. Gao Hu tahu bahwa orang ini mengucapkan terima kasih kepada Ye Feng dari lubuk hatinya. Lagi pula, hidupnya tak ubahnya seekor semut di mata Tuan Ye. Ia bisa saja membunuhnya dengan mudah. Namun, pihak lain telah menyelamatkan nyawanya. Rasanya seperti ia telah terlahir kembali. Gao Hu hanya bisa menghela napas. Tuan Ye benar-benar berpikiran luas. Pantas saja dia bisa mencapai hal-hal hebat. Setelah Ye Feng meninggalkan gudang, dia mengirim potret itu ke Zhao Fulin dan memintanya untuk menggunakan koneksinya untuk mencarinya. Karena orang itu sudah pergi ke kasino, orang-orang dari geng Chaoxin tidak terlalu berguna.
Lagi pula, lingkup pengaruh mereka terutama ada di Yangcheng. Keluarga Zhao memiliki jaringan koneksi yang luas. Bahkan di kota perjudian, mereka dapat berkomunikasi dengan keluarga Zhao dan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan berbagai hal. Setelah melakukan semua ini, dia bersiap untuk berkendara kembali ke hotel. Namun, ia segera menyadari bahwa seekor Wrangler telah mengikutinya secara diam-diam dari gudang hingga sekarang. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia terus mengemudi tanpa mengedipkan kelopak mata. Cheng Feier mengendarai Wrangler dan mengikuti di belakang mobil Ye Feng dari jauh. Kewaspadaanmu buruk sekali. Pantas saja barang-barangmu dicuri. Dia melihat Ye Feng tidak menyadari jejaknya, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dengan bangga. Namun, saat mobilnya berbelok, dia tiba-tiba kehilangan jejak Ye Feng. Terkejut, dia segera menghentikan mobil dan melihat sekeliling. Weng. Pada saat ini, mobil Ye Feng muncul di belakangnya dengan aneh. Kemudian, dia melihat mobil berhenti, Ye Feng mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan mendekat, mengetuk jendela mobilnya. Ia mengerutkan bibir tak berdaya dan mengikutinya keluar dari mobil. Ia tersenyum padanya. Kapan kau menemukanku? Apakah ini teknik pelacakan tim keamananmu? Bukankah itu terlalu berlebihan? Ye Feng menggodanya sambil mengamatinya. Cheng Feier mengenakan sweater ketat hitam, celana jeans, dan sepasang sepatu bot kulit hitam. Seharusnya itu adalah pakaian yang sangat biasa, tetapi entah mengapa, pakaian itu mengeluarkan bau khusus saat dikenakannya. Tubuhnya berbentuk es yang berlebihan. Di antara gadis-gadis yang dikenalnya, sosok ini jelas termasuk dalam 3 teratas. Ditambah dengan tinggi badannya yang lebih dari 1,7 meter, dia lebih dari cukup untuk menjadi seorang model. Anda boleh menghina saya, tapi Anda tidak boleh menghina tim keamanan. Cheng Feier sedikit marah ketika mendengar dia berani bersikap tidak sopan kepada tim keamanan. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menopang dirinya di mobilnya dan memberinya kabedon. Ia tak bisa menahan senyum jahat. Kau sendiri yang bilang, kalau begitu aku benar-benar akan menghinamu. Cheng Feier langsung merasa malu dan marah. Matanya yang indah melotot penuh kebencian. Aku tidak sedang membicarakan penghinaan semacam ini, tapi penghinaan semacam itu. Sambil berbicara, dia mencoba melepaskan diri dari tatapannya. Tetapi Ye Feng segera mendorongnya ke depan dan menekannya ke mobil. Ah! Cheng Feier langsung berteriak kaget dan melayangkan pukulan, namun pukulannya dengan mudah diblok oleh Ye Feng yang menekannya ke mobil. Ini hukumanmu karena mengikutiku. Sambil berbicara, kepalanya perlahan mendekat. Pada saat yang sama, tangannya yang lain merogoh ke balik pakaiannya. Cheng Feier tidak dapat menahan diri dan hanya dapat mencoba memalingkan kepalanya ke samping. Wajahnya sangat halus, dan rambutnya pendek rapi. Ia memiliki kecantikan androgini yang tak terlukiskan. Pada saat ini, ekspresi malunya membangkitkan keinginan Ye Feng untuk menindasnya. Tepat saat dia hendak berhasil, sebuah trompet tiba-tiba berbunyi memekakkan telinga. Tak lama kemudian, sebuah truk berat melintas di depan mereka berdua. Lalu, terdengar suara umpatan sang pengemudi. Bertengkar di jalan. Mau mati. Suasana yang menyenangkan itu pun hancur, dan Ye Feng merasa kecewa. Ia perlahan melepaskannya. Katakan padaku, kenapa kau mengikutiku? Cheng Feier menurunkan ujung bajunya, menutupi pinggangnya yang indah lagi. Lalu, ia memelototinya dengan penuh kebencian. Mari kita bicara di tempat lain. Setelah itu, dia kembali ke mobil dan melaju pergi. Bab 863 Temani aku ke kasino. Orang yang mencuri peta harta karun rahasia Raja Siangmu bernama Ah Ken. Dia adalah raja pencuri di kasino. Ye Feng mengikuti Cheng Feier ke tepi sungai. Ia sedang mengagumi derasnya air sungai ketika mendengar Cheng Feier tiba-tiba memberikan petunjuk. Raja pencuri. Pencuri berani jadi raja. Ia tak kuasa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi mengejek. Jangan remehkan orang ini. Dia sangat berkuasa di kasino. Cheng Feier melihat bahwa dia tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru menjelaskan. Kenapa kau memberitahuku hal ini? Ye Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Secara logika, masalah ini tidak ada hubungannya dengan tim keamanan. Mengapa dia berinisiatif mencarinya dan menceritakan semuanya? Cheng Feier bersandar di pagar, membiarkan angin sungai meniup rambut pendeknya. Aku ingin kau menemaniku ke kasino. Ye Feng menatapnya dengan heran. Kenapa kamu pergi ke kasino? Cheng Feier tersenyum dan menatapnya. Untuk membantumu melacak raja pencuri ini. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengernyitkan bibirnya. Kau sebaik itu. Kenapa aku tak percaya? Orang yang terus terang tak akan bertele-tele. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Cheng Feier berhenti tersenyum.
Kami menduga Ken ini ada hubungannya dengan Niu Sidun. Mendengar kata-katanya, ekspresi Ye Feng berubah serius. Kenapa kau berkata begitu? Cheng Feier segera menjelaskan, pada hari Jiang Bingkun melarikan diri dari penjara, Ken ini muncul di Zonghai dan keberadaannya aneh. Saya diperintahkan untuk melacaknya, tetapi akhirnya dia berhasil menyingkirkan saya. Kali ini, saya mendengar bahwa dia muncul di Yang Cheng lagi, jadi saya bergegas. Saya tidak menyangka saya masih selangkah terlambat. Ye Feng mengerutkan kening. Maksudmu, Jiang Bingkun lolos dari penjara dengan bantuannya. Kali ini, dia juga dikirim oleh Niu Sidun untuk mencuri peta harta karunku. Cheng Feier memasukkan tangannya ke dalam saku dan tampak sangat percaya diri. Meskipun kami tidak memiliki bukti langsung, kami sepenuhnya dapat mencurigainya. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa Jiang Bingkun sedang ditawan, dan keamanannya sangat ketat. Tanpa kerjasama dari orang-orang di luar, mustahil baginya untuk melarikan diri. Setelah jeda, ia melanjutkan, termasuk kali ini. Jumlah orang yang tahu bahwa peta harta karun Raja Siang ada di tanganmu bisa dihitung dengan satu tangan. Selain Niu Sidun, saya sungguh tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa begitu cerdik. Ye Feng merasa kecurigaannya masuk akal. Ini terlalu kebetulan. Bayangan Niu Sidun memang terlihat di balik kedua insiden ini. Sepertinya orang tua ini memang belum mati dan masih memanipulasi segalanya di balik layar. Cheng Feier melihat bahwa dia agak tergerak dan melanjutkan, awalnya aku berencana untuk pergi sendiri, tetapi mengingat aku tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempat-tempat di kasino, terlalu berbahaya untuk pergi sendiri, jadi aku harap kamu bisa pergi denganku. Ye Feng langsung memiringkan kepalanya dan mengamatinya. Kau memohon padaku. Cheng Feier memelototinya. Aku hanya bekerja sama denganmu. Asal kita bisa menangkap Ken ini dan mencari tahu di mana Niu Sidun berada, itu akan baik untukmu juga. Kita tidak hanya bisa mendapatkan kembali peta harta karun Raja Siang, tapi kita juga bisa melenyapkan musuh besar. Ye Feng tidak menghargai kebaikannya. Sebenarnya, aku tidak keberatan. Aku tidak peduli apakah aku menginginkan peta harta karun Raja Siang atau tidak. Aku sudah punya cukup uang sekarang. Aku tidak akan bisa menghabiskan semuanya dalam beberapa kehidupan lagi. Untuk apa aku masih mencari harta karun Raja Siang? Cheng Feier langsung cemas. Jadi, kau bahkan tidak peduli pada Niu Sidun. Dia sedang merencanakan untuk membunuhmu. Ye Feng tersenyum sinis. Dulu, waktu dia sedang di puncak karirnya, dia bahkan bukan tandinganku. Sekarang dia bersembunyi di balik layar, apa yang bisa dia lakukan padaku? Cheng Feier sudah putus asa. Dia tidak mungkin menculik pria ini dan membawanya ke kasino, kan? Ye Feng meliriknya dan berkata dengan serius, sebenarnya, bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi ke kasino. Mata Cheng Feier berbinar. Namun, ia langsung mengganti topik. Tapi aku punya masalah. Aku tidak bisa bahagia tanpa seorang wanita. Aku merasa tidak nyaman jika tidak menyentuh seorang wanita sehari saja. Cheng Feier terdiam, tetapi ia masih menggertakkan giginya dan berkata, jangan khawatir, industri hiburan di kasino sangat berkembang. Kau bisa menemukan siapapun yang kau inginkan ketika saatnya tiba. Ye Feng langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani menyentuh wanita seperti itu. Akan merepotkan kalau aku sampai terinfeksi bunga atau pohon willow. Cheng Feier sedikit mengernyit. Lalu apa yang kau inginkan? Mata Ye Feng melirik ke sekelilingnya diam-diam. Kalau kau bisa. Cheng Feier menatapnya dengan mata indahnya. Jika dia berani mengatakan sesuatu yang menjijikkan, dia bersumpah akan mencekiknya sampai mati. Kalau bisa, minta tim keamanan untuk memberiku izin. Aku bisa ikut denganmu. Akhirnya, Ye Feng menelan sisa kalimatnya. Ia menyadari bahwa wanita ini seperti Tyrannosaurus betina yang berjalan. Ia bisa mengamuk kapan saja. Lebih baik tidak memprovokasinya. Sebenarnya, bukan karena ancamannya. Alasan utamanya adalah perjalanan ke kasino ini hanya akan menguntungkannya, bukan merugikannya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menangkap Ken. Dia harus menemukan bajingan ini sebelum menyerahkan pecahan peta harta karun Raja Siang kepada Niu Sidun. Akan lebih baik lagi jika dia bisa menemukan Niu Sidun. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa pergi ke kasino untuk bermain. Kota itu memiliki arus kas yang tak tertandingi. Saat ini ia sedang kekurangan uang untuk meningkatkan kemampuan navigasinya. Jika ia tidak memamerkan keahliannya dan menghasilkan banyak uang, itu akan sia-sia. Tentu saja akan lebih baik lagi jika dia bisa menikmati industri hiburan di sana. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku akan membantumu mendapatkan izin sekarang. Untuk menghindari masalah lagi, kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Ucapkan selamat tinggal pada pacar-pacar kecilmu dulu. Jangan bekerja terlalu keras malam ini,
kata Cheng Feier sambil berjalan menuju mobilnya. Kenapa aku mencium aroma kecemburuan dalam kata-katamu? Ye Feng tersenyum mengejek. Kau ingin aku cemburu? Kau masih kurang pengalaman, dasar pengecut. Cheng Feier memelototinya, lalu masuk ke mobil dan pergi. Ye Feng menatap ke arah kepergiannya. Sudut mulutnya melengkung. Anak kecil yang penakut. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu memanggilku kakak besar. Bab 864. Tahukah Anda seberapa buruk perilaku Anda? Ada apa? Kamu mau ke kasino? Aku juga mau. Di bangsal rumah sakit, ketika Zhuang Xiaojiao mendengar bahwa Ye Feng akan pergi ke kasino, dia langsung melompat dari tempat tidur. Tenang dulu. Penyakitmu belum pulih sepenuhnya. Tinggallah di rumah sakit dulu. Aku akan membawamu ke sana lain kali. Ye Feng takut penyakit lamanya kambuh. Ia segera menghiburnya dengan lembut. Aku sudah sembuh dari sakitku. Aku ingin pergi kali ini. Kau harus membawaku. Zhuang Xiaojiao menggenggam tangannya dengan nada setengah memohon dan setengah mengancam, takut ia akan terbang ke kasino jika melepaskannya. Ye Feng memutar matanya. Saya seorang dokter. Apakah Anda sehat atau tidak, saya yang memutuskan. Zhuang Xiaojiao memelototinya dengan marah. Kalau kau tidak membawaku, aku akan melompat keluar jendela. Ye Feng langsung merasa sakit kepala. Kalaupun aku mau bawa kamu ke sana, kamu nggak punya kartu kasino. Aku berangkat besok pagi. Kalau aku urus sekarang, setidaknya butuh beberapa hari sebelum kamu bisa datang. Ekspresi Zhuang Xiaojiao sedikit mereda. Ini masalah kecil. Aku akan menelepon kakekku. Akan selesai dalam setengah jam. Wajah Ye Feng langsung muram. Zhuang Xiaojiao, tahukah kau betapa buruknya perilakumu? Zhuang Xiaojiao tercengang. Bukankah itu hanya umpan? Apa salahnya? Ye Feng berdiri dari kursinya dan menatapnya dengan serius. Tahukah kamu bahwa ini adalah hak istimewamu? Kamu telah menghancurkan tatanan yang semestinya. Orang lain harus antre dulu untuk dapat tiket. Apa hakmu menyerobot antrean? Zhuang Xiaojiao keluh. Ini cuma masalah kecil. Apa kau harus membuatnya terdengar begitu serius? Ye Feng mendengus dingin. Masalah kecil. Bagimu, ini mungkin masalah sepele, tapi pernahkah kau memikirkannya? Seberapa besar dampak masalah kecil sepertimu, kaum istimewa, terhadap rakyat jelata? Zhuang Xiaojiao menggaruk kepalanya. Apa ini benar-benar serius? Ye Feng masih merasa belum cukup, ia terus menegur, 1000 lidam bisa menghancurkan sarang semut, jangan kira hanya karena masalah kecil, tidak akan membawa akibat buruk. Kita semua adalah manusia era baru. Kita harus memahami bahwa setiap orang setara dan tidak boleh mencari perlakuan khusus. Mengerti? Zhuang Xiaojiao mengangguk, tetapi dia merasa ada yang tidak beres. Tapi, Ye Feng langsung menyela, aku tahu, Xiaojiao kita yang paling bijaksana. Dia tidak akan pernah memanfaatkan latar belakang keluarganya untuk mengganggu ketertiban umum, kan? Zhuang Xiaojiao terlalu malu untuk mengatakan sisa kata-kata itu. Kalau begitu, kau harus membawaku ke sana lain kali. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau begitu, saat kau kembali, kau harus membawakanku hadiah. Jangan khawatir, aku pasti akan membawakannya untukmu. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Ya. Ye Feng melihat bahwa dia sedikit tidak senang dan segera mengganti topik. Sebelum kamu pergi, aku akan membantumu dengan akupuntur. Ayo, berbaring. Zhuang Xiaojiao melepas kaus kaki putihnya dan berbaring di tempat tidur dengan patuh. Ye Feng mencubit kaki kecilnya. Setelah bermain-main sebentar, ia tiba-tiba teringat, aku hampir lupa, aku pakai jarum di punggung hari ini. Zhuang Xiaojiao langsung duduk dan memelototinya. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Ye Feng menoleh ke langit-langit. Ia bersiul dan mengabaikannya. Akhirnya, Zhuang Xiaojiao yang pertama kali berkompromi. Ia dengan patuh membalikkan badan dan berbaring di tempat tidur. Ye Feng berjalan mendekat dan melepas gaun pasiennya, memperlihatkan punggungnya yang sempurna. Dia tak kuasa menahan tangis minta tolong. Merawat wanita secantik itu sungguh keterlaluan. Tampaknya saat dia merawatnya di masa depan, dia harus menyiapkan pil penyelamat jantung yang bekerja cepat di sampingnya. Menekan pikiran jahat dalam hatinya, dia menusukkan jarum perak ke titik akupuntur di punggungnya satu persatu dan kemudian mengobrol santai dengannya. Tak lama kemudian, Zhuang Xiaojiao tertidur tengkurap. Bahkan ada sedikit air liur bening yang mengalir dari sudut mulutnya. Ye Feng memandangi penampilannya saat tertidur dan merasa kasihan padanya. Seperti kata pepatah, penyakit datang seperti gunung, dan penyakit datang seperti sutra. Meskipun kondisinya membaik sementara, dia telah menguras banyak tenaga mental, jadi dia mudah mengantuk. Ia hanya bisa pulih perlahan.
Tidak ada cara lain untuk saat ini. Setelah sekitar 10 menit, dia mencabut jarum perak satu persatu dan membantunya mengenakan pakaian sebelum keluar dari bangsal. Zhao Xinwu masih berjaga di luar pintu. Selama waktu ini, ia dan seorang penjaga lain bernama Guo Su yang bergantian menjaga pintu 24 jam sehari. Selain Ye Feng, tidak ada orang lain yang bisa mendekati bangsal itu. Saudara Zhao, saya akan meninggalkan Yang Cheng selama beberapa hari. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Jiao selama beberapa hari ini, masukkan lingzi ini ke dalam mulutnya. Ye Feng mengeluarkan 3 potong lingzi kering dan memberikannya kepada Zhao Xinwu. Zhao Xinwu tahu bahwa ini adalah obat penyelamat nyawa Nona, jadi ia menyimpannya dengan sangat hati-hati. Saya akan berterima kasih kepada Tuan Ye atas nama Nona terlebih dahulu. Ye Feng menepuk bahunya. Dia hendak mengobrol. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering. Telepon itu dari Chen Xuan. Dia mengirim pesan teks saat dalam perjalanan ke sini. Dia mungkin sedang sibuk dan baru melihatnya sekarang. Begitu panggilan tersambung, suara cemas Chen Xuan terdengar. Xiao Feng, kenapa tiba-tiba kamu ingin pergi ke kasino? Ada sesuatu yang terjadi. Ye Feng langsung tersenyum. Jangan khawatir, ini bukan masalah serius. Seorang teman akan pergi ke kasino untuk melakukan sesuatu, jadi dia meminta bantuanku. Mendengar penjelasannya, Chen Xuan menghela napas lega. Kapan kamu berangkat? Berapa hari lagi? Apakah ada bahaya? Ye Feng mendengarkan ocehannya seperti wanita tua, tetapi ia sama sekali tidak sabar. Malah, ia menikmatinya. Aku akan pergi besok pagi, aku tidak tahu berapa lama aku akan pergi, jangan khawatir, tidak akan ada bahaya. Chen Xuan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berkata, aku akan mencarimu malam ini. Mendengar ini, wajah Ye Feng langsung berseri-seri. Apa kau takut aku tidak akan mengembalikannya setelah aku pergi, jadi kau berencana meninggalkan benih untukku? Jika mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading, maka aku tidak akan pergi. Jangan, aku akan menunggu ratu malam ini. Bab 865 saya punya resep kecantikan. Chen Xuan mungkin bergegas dari perusahaan. Dia masih mengenakan setelan hitam dan membawa sekantong besar sayuran dari supermarket. Begitu dia masuk, dia berkata bahwa dia ingin secara pribadi memasak makan malam mewah untuknya. Ye Feng berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi pada akhirnya, ia tidak berhasil membujuknya. Ia hanya bisa membiarkannya pergi. Dia tidak mengkhawatirkannya, tapi dia takut tidak bisa pergi besok. Lagi pula, siapa yang tahu kalau masakannya akan bermasalah? Apakah kamu sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini? Ye Feng berjalan di belakangnya dan memeluk pinggang rampingnya. Untungnya, cabang perusahaan sudah berdiri dan akan segera beroperasi normal, jawab Chen Xuan sambil tersenyum sambil melanjutkan memasak. Dengan celemek di tubuhnya, ia benar-benar terlihat seperti istri dan ibu yang baik. Ye Feng menyingkirkan beberapa helai rambut di depan matanya. Kamu selalu sibuk. Hati-hati, jangan sampai cepat tua. Nanti kalau aku belanja sama kamu, orang-orang akan tanya, ini ibumu, ya? Chen Xuan menepuk tangannya. Omong kosong, kaulah yang cepat tua. Ye Feng menunjuk dahinya. Kamu masih tidak percaya padaku, lihat kerutanmu. Ah! Chen Xuan buru-buru melepaskan diri dari tangannya dan bergegas ke kamar mandi sambil membawa pisau dapur. Ia terus bergumam, kenapa ada kerutan? Mustahil. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan marah. Ye Feng, beraninya kau berbohong padaku. Di mana kerutannya? Ye Feng tertawa riang, ini peringatan untukmu. Kalau kamu terus sibuk di masa depan, cepat atau lambat kerutanmu akan muncul. Chen Xuan kembali ke dapur dan melanjutkan memasak. Omong kosong. Aku harus pakai masker setiap hari. Aku merawat diriku dengan baik. Ye Feng tersenyum jahat. Gak guna cuma pakai masker. Aku punya resep kecantikan. Kamu mau coba? Mata Chen Xuan berbinar. Ia tahu bahwa keterampilan medis pria ini sangat hebat. Mungkin dia memang punya resep rahasia. Katakan padaku, resep apa? Ye Feng mengangkat alisnya ke arahnya. Kudengar selama kamu makan lebih banyak, kecantikanmu akan tetap terjaga. Yang mana? Chen Xuan tidak mengerti maksudnya, tetapi dia tahu bahwa dia sedang berbuat jahat saat melihat senyum licik di wajahnya. Tak lama kemudian, tatapannya perlahan bergerak ke bawah dan dia langsung mengerti. Ia tiba-tiba teringat Zhang Yuting pernah diam-diam memberitahunya bahwa ia melihatnya di internet dan memakannya. Benda itu bisa digunakan untuk kecantikan. Saat itu dia malah dimarahi karena dianggap tidak senonoh. Ye Feng, apa kau ingin membuatku marah setengah mati? Wajahnya langsung memerah dan melotot marah. Aku tidak bilang apa-apa, tapi kau tahu segalanya. Katakan sejujurnya, apa kesibukanmu setiap hari?
Ye Feng langsung membalikkan keadaan. Chen Xuan langsung malu dan marah ketika dia mengeluh lebih dulu. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Setelah itu, dia mengusirnya keluar dari dapur. Ye Feng terpaksa kembali ke ruang tamu dan bermain ponselnya sebentar. Makanan pun segera siap. Dia tidak tahu apakah wanita ini sengaja membalas dendam, tetapi masakannya terlalu asin. Namun, ketika melihat ekspresinya yang penuh harap, ia menepis dugaan itu. Seharusnya ini standar normalnya, kan? Bagaimana rasanya? Tanya Chen Xuan gugup. Sekarang aku percaya bahwa Tuhan itu adil, kata Ye Feng tanpa alasan. Apa maksudmu? Tanya Chen Xuan bingung. Ketika dia membuka jendela untukmu, dia akan menutup pintu untukmu. Ketika dia memberimu keindahan dan kebijaksanaan, dia akan mengambil sebagiannya dari tempat lain. Ye Feng terus berbelit-belit. Dengan kecerdasan Presiden Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksudnya, maksudmu makanannya buruk. Ye Feng terbatuk kering. Itu bukan karena rasanya tidak enak, tapi mungkin kamu tidak tampil di level normalmu. Meski perkataannya sedikit bertentangan dengan keinginannya, demi kebahagiaan malam ini, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Meskipun Chen Xuan tidak terlalu puas, ia dengan enggan menerima penjelasannya. Karena kau terus membuat masalah, aku tidak bisa tampil di level normalku. Ye Feng mengangguk cepat. Ya, ini semua salahku. Chen Xuan langsung menunjuk piring-piring itu. Kalau begitu aku akan menghukummu dengan memakan semua hidangan ini. Ye Feng tampak tak berdaya. Baiklah, aku akan makan. Sambil makan, dia mencibir dalam hati. Menghukumku. Bagus sekali, setiap kali aku makan lebih banyak sekarang, aku akan menghukummu 1 menit lagi nanti, Meski imajinasinya indah, kenyataannya kejam. Dia makan lebih dari 100 suap, tetapi dia bahkan tidak dapat bertahan setengahnya. Xiao Feng, apakah benar-benar aman bagimu untuk pergi ke kasino kali ini? Wajah Chen Xuan memerah saat ia berbaring di pelukannya. Saat ini, auranya tak lagi seperti seorang CEO besar. Ia sepenuhnya berada di posisi seorang wanita mungil. Jangan khawatir, teman-teman yang ikut denganku juga sangat kuat. Kita bisa saling menjaga. Ye Feng membantunya menyingkirkan rambut-rambut yang tersangkut di dahinya dan menyeka keringatnya. Apakah temanmu laki-laki atau perempuan? Kepekaan unik seorang perempuan memungkinkannya untuk segera menangkap inti persoalan. Apa bedanya laki-laki atau perempuan? Ye Feng tertawa dan mengganti topik. Jadi dia wanita. Apakah dia cantik? Mata indah Chen Xuan menatapnya tajam. Haha, apa kau pikir ada wanita cantik di mana-mana di Tiongkok? Coba pikirkan, bisakah wanita dengan kekuatan bela diri super terlihat cantik? Dia bahkan lebih kuat dariku. Ye Feng teringat sosok anggun Cheng Feier dan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Tidak apa-apa. Meskipun dia cantik, tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Chen Xuan tersenyum manis, jelas lega. Tentu saja. Secantik apapun dia, bisakah dia secantik saudari Xuanku? Ayo, kita ulangi lagi, kata Ye Feng. Tangannya mulai bermain trik lagi. Saat itu, ponsel Chen Xuan berdering di waktu yang tidak tepat. Ia mengambil ponselnya dan melihatnya, lalu tersenyum meminta maaf padanya. Ini Yuting. Pasti ada sesuatu yang terjadi di perusahaan lagi. Aku harus pergi dulu. Sambil berbicara, dia mulai mengenakan pakaiannya. Meskipun Ye Feng kecewa, dia hanya bisa berdiri dan mengirimnya keluar. Keduanya berpisah di pintu sebentar sebelum Chen Xuan berbalik dan pergi. Ye Feng hendak menutup pintu dan kembali tidur. Pada saat itu, sebuah tangan kecil tiba-tiba menarik pintu. Segera setelah itu, dia melihat wajah kecil Feng Jianwu mengintip. Guru, apakah Anda butuh layanan? Keesokan paginya, ketika Ye Feng bergegas ke bandara untuk bertemu dengan Cheng Feier, dia masih linglung. Setelah Chen Xuan pergi tadi malam, ia pikir ia bisa beristirahat dengan baik. Ia tidak menyangka Feng Jianwu, si rubah kecil yang manja itu, akan datang lagi. Sebagai tuan, tentu saja ia harus memberi penghargaan kepada pelayan yang baik hati yang berinisiatif datang ke rumahnya. Menjelang paruh kedua malam, dia sudah putus asa dan ingin menyerah. Tetapi pada saat ini, Feng Jingyi, yang sudah berhari-hari tidak ditemuinya, mendengar berita itu dan bergegas menghampiri. Berhadapan dengan burung kenari, yang baru saja dipelihara, mengambil inisiatif untuk menyanjungnya, tentu saja ia tidak tega memihak salah satu, sehingga ia mengalami kesulitan lagi. Karena ini pertama kalinya Feng Jingyi, penampilannya kurang memuaskan. Kali ini, ia akhirnya menunjukkan kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki seorang nyonya handal. Sungguh dahsyat.
Keinginan Feng Jianwu untuk menang juga dibangkitkan olehnya, dia mulai menikmati Ye Feng. Menghadapi serangan gabungan keduanya, bahkan jika Ye Feng menggunakan 72 bentuk teknik dalam ruangan, dia hampir terbunuh. Untungnya, dia berhasil menyelamatkan mukanya sebagai seorang pria dan hampir tidak mampu memberi makan mereka berdua. Dia akhirnya mengerti mengapa Tang Xuanzong menginginkan 3.000 wanita cantik di haremnya. Sebab jika hujan dan embun menyebar secara merata, orang-orang akan benar-benar mati. Cheng Feier bisa melihat bahwa ia sedang putus asa dan tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Sepertinya kau tidak mendengarkan kata-kataku. Kau tidak tidur nyenyak tadi malam, kan? Bab 866 bukankah itu hanya berpura-pura menjadi pasangan? Aku jago dalam hal ini. Ye Feng menguap, ada beberapa hal yang tidak akan kalian mengerti, para anjing lajang. Cheng Feier diolok-olok olehnya dan langsung mendengus. Sudahkah kau mengatur untuk pacar-pacar kecilmu? Apa kau ingin tim keamanan kita mengirim seseorang untuk melindungi mereka? Ketika Ye Feng meninggalkan Yang Cheng kali ini, sulit untuk menjamin bahwa Niu Sidun dan yang lainnya tidak akan mengincar orang-orang terdekatnya. Ia harus waspada terhadap hal ini. Tidak perlu. Aku sudah mengaturnya. Dia langsung menolak kebaikannya. Bahkan, di antara gadis-gadis yang dekat dengannya, keselamatan Zhuang Xiaojiao bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Setidaknya di Tiongkok, tidak ada yang berani menyentuhnya. Tak perlu dikatakan lagi, keluarga Su Jingxin bagaikan tiran lokal di provinsi Guangdong Selatan. Siapa yang berani menyinggung kaisar? Gadis-gadis lainnya juga memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Satu-satunya yang terancam adalah Chen Xuan. Mereka berdua terlalu dekat, dan dia tidak memiliki latar belakang yang kuat. Kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran balas dendam. Oleh karena itu, ia telah mengatur agar Feng Jianwu melindunginya secara diam-diam pagi ini. Dengan kekuatannya, sudah lebih dari cukup baginya untuk melindungi satu orang. Cheng Feier melihat bahwa dia telah membuat pengaturan, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melemparkan tiket itu kepadanya. Ye Feng mengambil kartu itu dan melihatnya. Identitasnya palsu, namanya Feng Ye. Seharusnya kebalikan dari namanya. Cheng Feier kemudian menjelaskan kepadanya, ini operasi rahasia. Jika operasi ini gagal, tim keamanan tidak akan mengenali kita. Kamu pewaris generasi kedua yang kaya dari Yang Cheng, dan aku pacarmu. Kita di sini untuk liburan bersama. Setelah Ye Feng mendengar perkenalannya, ia dengan cekatan meletakkan tangannya di bahunya. Bukankah itu hanya berpura-pura menjadi pasangan? Aku jago dalam hal ini. Cheng Feier merasa sedikit jijik dengan tindakannya yang sembrono dan langsung ingin melepaskan diri. Karena kamu ingin bertindak, kamu harus berusaha lebih keras. Bagaimana kamu tahu tidak akan ada orang dari kasino yang mengawasimu di bandara? Lebih baik mencegah daripada mengobati, kawan. Di bawah bimbingan Ye Feng, Cheng Feier tidak melawan lagi dan membiarkan dia memeluknya. Hari ini ia berpakaian berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian netral gender yang menunjukkan pantangan. Ia justru mengenakan rok hitam pendek yang menutupi lututnya. Menurut Ye Feng, ini masih agak terlalu konservatif. Akan lebih baik jika lebih pendek. Mungkin karena ia sudah lama berlatih bela diri, kakinya yang panjang terasa kuat, tidak terlalu berlebihan, dan ototnya pun tidak terlalu kentara. Dia mengenakan sandal hak tinggi. Meskipun haknya tidak terlalu tinggi, dia jelas tidak terbiasa memakainya, dan postur berjalannya juga sangat canggung. Kak, karena kita tidak bisa seksi, bisakah kita tidak berpakaian seperti ini lagi? Ye Feng sudah tidak tahan lagi. Ia hanya bisa mengingatkannya dengan lembut. Kau pikir aku mau? Bukankah kapten kita yang memintaku berpakaian seperti ini? Katanya ini akan membingungkan musuh. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ya, perilaku ini memang cukup membingungkan. Ye Feng mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tak lama kemudian, pengumuman keberangkatan pun terdengar. Ye Feng dan Cheng Feier mengambil barang bawaan mereka dan menaiki pesawat. Mereka tidak berbicara selama setengah jam ketika pesawat mereka mendarat di bandara kasino. Rasanya seperti pesawat baru saja lepas landas dan akan segera mendarat. Menurut Cheng Feier, tim keamanan telah menyiapkan hotel untuk mereka. Setelah keduanya meninggalkan bandara, mereka langsung naik taksi ke hotel. Namun, ketika keduanya tiba di hotel, mereka sedikit tercengang. Standar hotelnya cukup tinggi. Hotelnya bintang 5, namanya Milky Way. Namun, yang membuat mereka tercengang adalah tim keamanan hanya menyediakan sebuah kamar untuk mereka. Cheng Feier panik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Namun, hasilnya jelas tidak ideal. Ia segera kembali dengan wajah muram. Kita kan sudah jadi pasangan, jadi seharusnya kita tinggal sekamar.
Kalau kita tinggal terpisah, aku khawatir kita akan menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi. Ye Feng tidak keberatan dengan hal ini. Aku tidak peduli, tidak masalah dengan siapa aku tidur. Ketika Cheng Feier mendengar ini, dia langsung melotot tajam ke arahnya. Terutama saat dia memikirkan berapa banyak wanita yang telah tidur dengan pria ini tadi malam, dia merasa kesal. Namun, karena ini sudah diatur oleh pihak organisasi, ia hanya bisa menuruti perintah tersebut. Setelah menerima kartu kamar, ia melemparkan setumpuk barang bawaan kepada Ye Feng dan berjalan menuju kamar sendirian. Hal ini sangat sejalan dengan keteguhan hati seorang pacar. Ye Feng memandangi punggungnya yang anggun. Sudut mulutnya melengkung. Seorang pria dan seorang wanita sedang berduaan di sebuah ruangan. Jika tidak terjadi apa-apa, bukankah itu akan terlalu memalukan bagi seorang pria? Bab 867 ada sesuatu yang terasa tidak benar. Kamar yang diatur oleh tim keamanan cukup besar, tetapi agak canggung. Hanya ada satu tempat tidur besar di kamar, dan itu adalah jenis tempat tidur bundar yang biasa digunakan pasangan untuk kencan akhir pekan. Interior ruangan juga didekorasi dengan suasana ambigu, membuat orang tidak dapat menahan godaan saat memasukinya. Di atas meja kopi, bahkan ada setumpuk kertas toilet, handuk basah, kondom, dan sebagainya. Wajah cantik Cheng Feier sedikit memerah, tetapi dia sengaja berpura-pura kedinginan. Dia jadi curiga. Apakah kapten sengaja menggodanya? Dia mengira ini adalah bagian yang paling canggung, tetapi kecanggungan yang sebenarnya belum terjadi. Secara kebetulan, warna dan gaya koper mereka serupa, hanya ada beberapa perbedaan kecil. Awalnya, mereka berdua membawa barang bawaan mereka sendiri-sendiri, tetapi sesampainya di lantai bawah, dia melemparkan semua barang bawaannya kepada Ye Feng dan langsung mencampurnya. Saat Ye Feng membuka koper miliknya, sebuah tudung hitam langsung menyembul keluar, dia tertegun sejenak. Bahkan Cheng Feier pun tercengang saat itu juga. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Kau, siapa yang menyuruhmu membuka koperku? Ia langsung berteriak dan buru-buru berlari untuk mendorongnya. Ia lalu menutupi kopernya. Wajah cantiknya sudah merah sampai ke telinga. Ye Feng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat seolah sedang memecahkan soal matematika. Ia tampak bingung. Ukurannya sepertinya tidak pas. Mendengar ini, Cheng Feier berharap bisa menemukan celah untuk bersembunyi dan langsung memelototinya. Apa katamu? Ye Feng melirik dadanya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku cuma mau bilang, jangan terlalu menderita. Cheng Feier menggertakkan giginya, berharap dia bisa menggigit orang ini sampai mati. Untungnya, pada saat itu, nada dering yang tergesa-gesa memecah suasana canggung itu. Cheng Feier mengangkat telepon dan membisikkan beberapa patah kata kepada lawan bicaranya. Kemudian, ia menutup telepon dan berbalik menatap Ye Feng. Informan yang kami atur di kasino baru saja menelepon dan mengatakan bahwa kami telah menemukan jejak Ahken. Ye Feng langsung serius. Kalau begitu, kita ke sana sekarang. Cheng Feier mengangguk. Mari kita temui informannya dulu, baru kita bahas langkah selanjutnya. Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Mereka langsung keluar dan memanggil taksi, langsung menuju lokasi yang disepakati. Pengemudi menginjak pedal gas dan tiba di tujuan dalam waktu kurang dari 10 menit. Setelah Ye Feng dan yang lainnya turun dari mobil, mereka menyadari bahwa ini adalah lingkungan lama. Seharusnya bangunan dari tahun 1920-an atau 1930-an. Meskipun rumah-rumahnya tua, jalanannya sangat bersih. Di jalanan, banyak turis yang mirip dengan mereka sedang memotret bangunan-bangunan tua ini. Mereka berdua hendak menghubungi informan dan bersiap untuk bertemu. Pada saat itu, seorang pria berambut kuning tiba-tiba berjalan mendekat. Apakah kalian berdua senegara dari daratan? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Ya, ada apa? Pria itu menatap mereka berdua lagi, terutama Cheng Feier, selama beberapa detik sebelum mengalihkan pandangannya. Kalian berdua ingin membawa pulang beberapa hadiah untuk keluarga dan teman-teman kalian. Ye Feng terus berpura-pura sopan. Tentu saja, aku hanya belum tahu hadiah apa yang akan kubawa. Mata pria itu berbinar. Saya punya beberapa barang lama di sini. Anda pasti suka. Silakan ikuti saya. Cheng Feier buru-buru menarik lengan Ye Feng. Kita masih punya misi. Jangan membuat masalah lagi. Ye Feng tersenyum padanya. Ayo kita lihat, tidak akan memakan waktu lama. Dia segera mengikutinya. Cheng Feier tidak punya pilihan selain mengikutinya. Mereka berdua mengikuti pria itu dan segera berbelok ke sebuah gang. Sudah ada dua pria licik yang menunggu di gang. Ketika mereka melihat mereka berdua masuk, mata mereka langsung berbinar. Seorang pria dengan sepasang mata segitiga bertanya terlebih dahulu, apakah kalian berdua di sini untuk melihat barangnya?
Barang apa yang kau punya? Tidak perlu membuang barang rongsokan yang tidak berguna. Ye Feng bertingkah seolah-olah dia kaya. Seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia orang bodoh yang punya banyak uang. Jangan khawatir, aku jamin aku akan memuaskan kalian berdua. Sambil berbicara, pria itu melambaikan tangannya. Dua orang di belakangnya segera membawa tas kain besar. Pria bermata segitiga itu membuka resleting tas kain. Ye Feng dan Cheng Feier melihat sekantong barang giok di dalamnya. Giok guanyin, cincin ibu jari giok, cangkir giok, dan sebagainya. Ada berbagai macam barang giok di dalamnya. Kau lihat itu. Ini semua harta karun yang tak bisa kau beli bahkan jika kau punya uang di daratan. Pria itu melanjutkan menjual kepada mereka berdua. Ye Feng sudah memindainya dengan teliti. Hanya ada setumpuk kaca di dalamnya, dan tidak ada satupun barang asli. Namun, ia tetap menatap pria itu dengan tenang. Siapa yang tahu barang-barangmu ini asli atau palsu? Bagaimana kalau palsu? Di mana kami bisa menemukanmu? Mendengar ini, pria itu sedikit kesal. Kok bisa ngomong gitu? Apa kamu pikir kasino ini sama kayak di daratan? Barang palsu di mana-mana. Semua barang ini dikumpulkan dari luar negeri. Apa orang asing bisa membuat barang palsu? Mata Ye Feng berkilat mengejek, tapi dia tetap mengangguk. Baiklah, ayo pilih dua. Pria itu langsung gembira dan bergegas menyerahkan tas itu. Cheng Feier tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat dia hendak meraih tas kain itu, pria itu tiba-tiba melepaskannya. Hualala! Tas kain itu tiba-tiba terjatuh ke tanah, dan terdengar suara batu giok yang pecah dari dalam. Ketiga lelaki itu meratap dan maju untuk memeriksa. Cheng Feier juga sedikit tercengang. Ia tidak tahu mengapa situasi ini tiba-tiba terjadi. Hanya Ye Feng yang tahu apa yang sedang terjadi. Ia tersenyum sambil memperhatikan mereka bertiga. Ketiga pria itu membuka tas kain dan memeriksanya. Sebagian besar, benda giok, rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Pria bermata segitiga itu langsung berdiri dengan marah dan menatap Cheng Feier. Kau merusak giok kami. Kau harus membayar sesuai harganya. Cheng Feier sedikit kesal. Apa maksudmu aku merusak giokmu? Kau sendiri yang tidak sengaja merusaknya. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Pria bermata segitiga itu menggertakkan gigi dan memelototinya. Omong kosong. Aku sudah menyerahkannya padamu. Kaulah yang tidak memegangnya erat-erat. Apa kau masih berusaha menyangkalnya? Cheng Feier adalah anggota elit tim keamanan. Ia sudah menyadari bahwa ia telah ditipu. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Ye Feng. Ayo pergi. Sebelum Ye Feng bisa menyetujuinya, mereka bertiga sudah mengepung mereka berdua. Kau ingin pergi tanpa membayar karena telah merusak giok kami. Cheng Feier juga marah besar. Enyahlah. Kalau kau terus menggangguku, aku tidak akan sopan. Tapi bagaimanapun juga, dia seorang gadis, dan dia sangat cantik. Jelas, dia tidak cukup mengintimidasi. Ketiga lelaki itu bukan saja tidak takut, tetapi mereka juga memperlihatkan senyum arogan. Kau merusak reputasi kami. Kemanapun kau pergi, kami akan selalu benar. Kalau kau tidak membayar hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Pria bermata segitiga itu masih terpaku pada fakta bahwa dia telah menghancurkan artefak giok, dan dia berbicara dengan nada yang benar. Cheng Feier ingin membantah, tetapi Ye Feng tiba-tiba menghentikannya dan berbalik menatap mereka bertiga. Lalu berapa yang kalian inginkan? Bab 868 Istri, lindungi aku. Si mata segitiga mengamati mereka dengan saksama. Tidak banyak, 100.000. Seolah merasa meminta terlalu banyak, ia buru-buru menjelaskan, batu giok yang baru saja kau pecahkan adalah yang terbaik. Saat kami membelinya, kami menghabiskan lebih dari 200.000 yuan. Ye Feng tidak menunggu dia selesai menjelaskan, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan, 100.000 tidak bisa. Ekspresi mata segitiga berubah gelap, dan dia hampir marah. Namun Ye Feng melanjutkan, kami tidak bisa membiarkanmu menderita kerugian. Karena kamu menghabiskan 200.000 yuan, wajar jika kami juga harus menggantinya dengan 200.000 yuan. Ketiga pria itu langsung saling berpandangan. Mereka siap meminta harga selangit dan langsung membayarnya kembali. Mereka tidak menyangka si bodoh ini tidak hanya tidak menawar, tetapi malah berinisiatif menaikkan harga. Ini pertama kalinya mereka melihat orang sebodoh itu. Cheng Feier langsung panik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak merusaknya sama sekali. Pria bermata segitiga itu takut ia akan mengingkari janjinya, jadi ia buru-buru memotongnya. Adik kecil ini tetap yang paling terus terang. Lagi pula, kita semua senegara.
Kita tidak ingin mempersulitmu. Asalkan kamu mau bayar, kita bakal berteman di masa depan. Kalau kamu ke kasino lagi nanti, jangan ragu cari aku. Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah, tapi aku harus melihat-lihat benda-benda giok ini dulu. Sejujurnya, saya juga punya toko barang antik, jadi saya cukup paham soal barang-barang ini. Asal saya bisa memastikan keasliannya, saya akan segera mentransfer uangnya. Mereka bertiga awalnya tersenyum, tetapi begitu mendengar hal itu, wajah mereka langsung menjadi gelap. Nak, apa maksudmu? Apa kau curiga kami memerasmu? Pria berambut kuning yang membawa mereka sebelumnya langsung menatap Ye Feng dengan tidak senang. Ye Feng tersenyum tenang. Tentu saja aku percaya pada karaktermu, tapi kalaupun kita mati, kita tidak bisa mati tanpa alasan, kan? Sambil berbicara, ia membungkuk untuk mengambil sebuah pecahan dan mengamatinya. Lalu, raut wajahnya tiba-tiba berubah. Sepertinya ada yang tidak beres. Ekspresi pria bermata segitiga itu langsung berubah muram. Ada apa? Ye Feng berpura-pura menjadi pemula, ini terlihat seperti kaca, ini sama sekali bukan batu giok. Cheng Feier menatap mereka bertiga dengan marah. Kalian benar-benar menggunakan kaca untuk menipu kami. Melihat rencana mereka terbongkar, mereka bertiga tak mau repot-repot berpura-pura lagi. Mereka mengeluarkan pisau pendek dari saku dan mengarahkannya ke Ye Feng dan dua orang lainnya. Nak, seharusnya ini dilakukan hanya dengan mengeluarkan sedikit uang. Kenapa kamu begitu buta? 200.000 tidak cukup sekarang. Kalau kamu tidak mengambil 500.000, jangan pernah berpikir untuk pergi. Wajah pria bermata segitiga itu memancarkan aura seram. Ditambah dengan pisau berkilau di tangannya, penampilannya memang sangat mengintimidasi. Melihat ini, Ye Feng langsung berteriak dan bersembunyi di belakang Cheng Feier. Istriku, lindungi aku. Cheng Feier langsung memutar bola matanya. Saat ini, pria ini masih saja main-main. Melihat tatapan pengecutnya, pria bermata segitiga itu langsung tersenyum mesum kepada Cheng Feier. Cantik, pengecut macam ini sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa kau tidak ikut saja denganku, 500.000 yuan ini semua untuk anak ini. Tatapan dingin Cheng Feier menyapu mereka bertiga. Kurasa kalian sudah sering melakukan hal seperti itu, kan? Si mata segitiga sedang memainkan pisau kupu-kupu di tangannya sampai matanya silau. Tentu saja. Siapa suruh kalian orang daratan begitu bodoh dan serakah? Kalau bukan aku yang menipu kalian, siapa lagi yang akan kutipu? Pria botak di sebelahnya juga tertawa. 2 hari yang lalu, ada seorang gadis dari daratan. Karena tidak mampu membayar, dia bermain dengan kami bertiga semalaman. Keesokan harinya, dia pergi terlatih-tatih, haha. Si pirang menatap Cheng Feier dengan rakus. Kau jauh lebih cantik daripada gadis daratan itu. Kalau kau mau bermain dengan kami bertiga semalaman, kami bersedia membayarmu. Hahaha. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Cheng Feier bukanlah orang yang mudah marah. Setiap kali ia marah, bahkan Ye Feng pun sedikit takut. Mendengar mereka bertiga mengoceh, ia tak tahan lagi. Ia langsung terbang dan menendang dagu si pirang dengan keras. Karena ledakannya terlalu tiba-tiba dan cepat, mereka bertiga tidak bereaksi tepat waktu. Si pirang berputar 360 derajat di udara dan jatuh tersungkur ke tanah, pingsan. Terlihat jelas betapa kuatnya tendangan Cheng Feier. Pria bermata segitiga dan pria botak itu terkejut pada awalnya, tetapi mereka langsung bereaksi. Jalang, karena kau ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Keduanya berteriak dengan marah dan segera mengacungkan belati di tangan mereka saat mereka menyerang Cheng Feier. Cheng Feier terpilih menjadi anggota tim keamanan, jadi kemampuan bertarungnya tak perlu diragukan lagi. Menghadapi kedua berandalan itu semudah membalikkan telapak tangan. Ia menerjang maju dan mencengkeram pergelangan tangan pria bermata segitiga itu. Dengan tarikan ringan, belati itu jatuh dari tangannya. Dia lalu mencengkeram lengannya, dan dengan cengkeraman yang bersih, dia kehilangan kemampuan bertarungnya. Saat itu, belati itu hampir jatuh ke tanah. Cheng Feier menendangnya dengan ujung kakinya, dan belati itu pun melayang lagi, tepat di tangannya. Pria botak itu menyerbu sambil membawa belati di tangan. Ia bahkan tak menoleh. Ia mengayunkan belati di tangannya dan menusukkannya tepat ke pergelangan tangan pria botak itu. Pria botak itu langsung berteriak kesakitan. Sebelum sempat mundur, ia sudah ditangkap oleh Cheng Feier. Keduanya saling bertautan tangan dan berlutut di tanah, tubuhnya tertutup debu. Pertempuran berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Ye Feng yang menyaksikan pertunjukan itu tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan dan memuji. Itu benar-benar Tyrannosaurus betina. Bab 869 memilih yang salah.
Meskipun gerakan Cheng Feier tidak anggun, namun gerakannya mematikan. Kedua berandalan itu tidak menyangka ini. Mereka mengira itu pasangan bodoh dari daratan. Mereka suka menipu turis daratan yang bodoh dan kaya. Namun, mereka tidak pernah menduga akan bertemu lawan tangguh hari ini. Tolong selamatkan hidupku. Pria bermata segitiga itu tahu betul apa artinya menjadi orang bijak yang tahu tempatnya. Ia buru-buru memohon belas kasihan. Saat itu, si pirang yang ditendang hingga pingsan perlahan terbangun. Namun, melihat situasi di depannya, ia hanya terus berbaring dan berpura-pura mati. Cheng Feier memelototi mereka berdua. Bajingan sepertimu telah menipu banyak orang. Kau terlalu penuh kebencian. Si mata segitiga langsung menangis tersedu-sedu. Bibi, kami tahu kesalahan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong beri kami kesempatan untuk membuka lembaran baru dan menjadi pribadi yang baru. Pria botak di sampingnya juga memohon, ya, kami bersumpah tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Jika kami melawan, kami akan mati dengan mengerikan. Cheng Feier ragu sejenak sebelum melepaskan mereka berdua. Sebaiknya kau tepati janjimu dan cari pekerjaan yang layak saat kau kembali. Kalau aku melihatmu berbuat jahat lagi, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mereka berdua buru-buru menyetujui dan kemudian melarikan diri dengan putus asa. Pria berambut kuning yang berpura-pura mati itu juga buru-buru bangkit dari tanah dan menggunakan tangan dan kakinya untuk melarikan diri. Cheng Feier tidak senaif itu. Tentu saja, ia tahu janji ketiga orang itu tidak dapat diandalkan, tetapi ia datang ke kasino secara diam-diam kali ini dan tidak ingin berurusan dengan kantor personalia. Lagi pula, informan yang menemuinya mungkin akan segera tiba. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Dia menyapa Ye Feng dan bersiap meninggalkan gang itu. Ye Feng tidak bergerak, dia hanya berkata dengan ringan, saya khawatir saya tidak bisa pergi untuk saat ini. Cheng Feier tertegun, tidak tahu apa maksudnya. Namun tak lama kemudian, dia mengerti. Sekelompok orang tiba-tiba muncul di pintu masuk gang. Mereka berpakaian preman. Masing-masing memegang parang, tongkat besi, dan bahkan senjata tajam seperti kapak gunung. Ada sekitar 20 hingga 30 orang dalam kelompok ini. Mereka menyerbu gang dengan begitu megahnya, memancarkan suasana yang menyesakkan. Mereka berhenti kurang dari 10 langkah dari mereka berdua. Lalu, mereka melihat 3 orang yang baru saja pergi berjalan keluar dari belakang. Bajingan kecil, kau mau pergi begitu saja setelah memukul kami. Bagaimana bisa semudah itu? Pria bermata segitiga itu memegang parang di tangannya. Panjangnya sekitar 1 meter dan tampak dingin. Cheng Feier memelototinya. Tadi kau bilang ingin memulai lembaran baru. Apa kau akan menarik kembali kata-katamu secepat ini? Ketika mereka bertiga mendengar tuduhannya, mereka semua tertawa kurang ajar. Hahaha, kita sudah bersumpah berkali-kali. Kurasa hanya orang sebodoh kau yang akan percaya, kan? Pantas saja kau ditipu oleh bocah tak punya nyali ini. Si pirang tampaknya membenci Ye Feng karena bisa berhubungan dengan gadis secantik itu. Otak Cheng Feier berputar cepat, memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalau dia berhadapan dengan 3 atau 5 penjahat bersenjata pisau tajam, dia mungkin bisa kabur, tapi kalau 6 atau 7 orang, agak sulit kaburnya. Namun, ada 20 hingga 30 orang di depannya, masing-masing memegang senjata di tangan mereka. Bahkan jika dia dan Ye Feng bekerja sama, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Sekalipun mereka bergegas keluar, mereka pasti akan terluka parah. Namun, ini jalan buntu. Tidak ada cara lain selain keluar dari pengepungan secara langsung. Saat ia sedang berpikir keras, Ye Feng tiba-tiba berkata, kita semua senegara, kenapa kita harus begitu sedih? Kau tidak mau uang, 500.000, kan? Aku bisa memberikannya padamu. Mendengar ini, pria bermata segitiga itu langsung mencibir. Kau benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Apa yang kau lakukan tadi? Sekarang, harganya berubah lagi. Setidaknya 1 juta. Ye Feng sedikit kesal. Bukankah tadi 500.000? Bukankah kalian terlalu berhati hitam? Pria botak itu langsung tertawa sinis. 500.000 yuan itu untuk ganti rugi batu giok itu. Pacarmu baru saja memukul kita. Apa kau tidak mau biaya pengobatan dan ganti rugi atas kerusakan psikologis? Si pirang pun mengangguk, tetapi rahangnya sudah terkilir akibat tendangan itu dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Ye Feng berpura-pura marah. Jangan berlebihan, keluarga kami sangat berkuasa di provinsi Guangdong Selatan. Jika kau memaksa kami, akhir cerita kami tidak akan baik. Ketika sekelompok orang mendengar ancamannya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Nak, kau masih belum mengerti situasinya.
Ini kasino, bukan provinsi Guangdong Selatanmu. Kalau kau mau bertingkah keji di sini, aku akan mengajarimu caranya bersikap. Pria bermata segitiga itu langsung mengayunkan parangnya ke arah Ye Feng. Dia sangat arogan. Ye Feng langsung, takut, dan mundur 2 langkah. Jangan cemas, aku tidak bilang aku tidak akan memberimu kompensasi. Si mata segitiga sudah mulai tidak sabar. Kalau begitu cepat ambil uangnya. Kita akan segera pergi setelah mendapatkan uangnya. Kita tidak akan melukai sehelai pun rambutmu. Ye Feng mengangguk. Tidak masalah, tapi kita harus menyelesaikan masalah ini dulu. Si mata segitiga menatapnya dengan sedih. Berapa skornya? Ye Feng berkata perlahan, kalian mengepung kami dengan pisau dan menakut-nakuti kami. Kalian harus memberi kami kompensasi atas kerusakan mental yang kami alami. Kami tidak minta banyak. 2 juta tidak banyak, kan? Setelah dikurangi 1 juta yang kami berutang, kalian cukup memberi kami 1 juta. Cheng Feier memutar bola matanya. Pria ini masih saja mengoceh di saat seperti ini. Dia sama sekali tidak bisa diandalkan. Pria bermata segitiga itu langsung marah besar. Bocah, apa kau mempermainkan kami? Ye Feng buru-buru melambaikan tangannya. Jangan bicara omong kosong, aku tidak tertarik pada pria, aku hanya bermain dengan wanita. Si mata segitiga akhirnya tak tahan lagi. Ia langsung melambaikan tangan ke arah sekelompok orang di belakangnya. Pergi dan kelilingi wanita itu. Kami bertiga akan mengurus anak itu. Setelah berkata demikian, dia mengambil langkah maju dan menyerbu ke arah Ye Feng, yang berambut pirang dan botak mengikutinya dari belakang. Mereka telah menderita kerugian besar di tangan Cheng Feier dan sedikit takut padanya. Lebih baik mereka membiarkan orang lain mati sementara mereka pergi untuk mencuri kesemek lunak itu. Setelah mengamatinya cukup lama, anak ini adalah pemain yang banyak bicara. Setiap kali menghadapi bahaya, ia akan bersembunyi di balik seorang perempuan. Ia hanyalah seorang pengecut. Mereka bertiga sudah lebih dari cukup untuk menghadapi orang ini. Ye Feng menatap mereka bertiga. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Bagaimana mungkin seseorang begitu bodoh memilih yang salah dari 2 pilihan? Bab 870. Sudahkah Anda menanam bunga matahari secara manual? Karena jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, mereka tiba di depannya dalam sekejap mata. Bocah, pergilah ke neraka. Si mata segitiga adalah orang pertama yang menyerbu Ye Feng. Ia menebas dengan parangnya. 2 orang lainnya juga mengayunkan senjata mereka, menebas ke arah kiri dan kanan Ye Feng. Ketiganya memiliki pembagian kerja yang jelas, dan kerjasama mereka sangat diam-diam. Hampir bersamaan, mereka memblokir semua arah yang memungkinkannya melarikan diri. Mereka bahkan bisa melihat adegan dia merintih kesakitan setelah dia jatuh ke tanah. Namun, adegan berikutnya benar-benar mengubah pemahaman mereka. Pada awalnya, Ye Feng tidak menghindar dari serangan mereka, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Namun, tepat ketika senjata tajam di tangan mereka hendak mengenainya, tubuhnya tiba-tiba membungkuk secara berlebihan. Di saat kritis itu, ia berhasil lolos dari celah di antara mereka bertiga. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, dia sudah melintas di belakang lelaki botak itu dan mengusap lembut lehernya dengan tangan kanannya. Kemudian, pupil mata si botak tiba-tiba membesar. Seketika, daging di lehernya tiba-tiba meledak, dan darah menyembur keluar seperti pilar air. Baru saat itulah pria bermata segitiga dan pria berambut kuning menyadari bahwa Ye Feng sedang memegang pecahan kaca di tangannya. Tenggorokan pria botak itu terpotong oleh pecahan ini. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa lelaki yang mereka anggap pengecut itu adalah Raja Iblis yang sebenarnya. Dia dengan mudah merawat orang terkuat di antara mereka. Penemuan ini langsung membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tak punya waktu untuk memikirkan hidup dan mati si botak. Keduanya buru-buru mundur. Namun, Ye Feng tidak membiarkan mereka begitu saja. Ia segera mengejar mereka. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar teriakan Cheng Feier dari samping. Ia buru-buru berhenti dan menoleh ke belakang. Ia melihat Cheng Feier dikepung sekelompok preman. Lengan kanannya teriris belati, dan darah mengucur deras. Ia tak lagi peduli mengejar kedua orang itu. Ia langsung mengangkat kakinya dan menendang kepala seorang preman yang menyerang Cheng Feier dari belakang. Bang! Kekuatannya terlalu besar. Kepala penjahat itu terbanting hingga hancur dan terlempar keluar. Dampak dari adegan ini terlalu besar, dan kelompok penjahat itu segera menghentikan serangan mereka. Ye Feng memanfaatkan kesempatan ini dan meraih lengan Cheng Feier, menyeretnya keluar dari pengepungan. Akan tetapi, gerombolan penjahat itu hanya berhenti sesaat sebelum meneruskan serangannya ke depan. Karena gang itu sangat sempit, puluhan orang mengerumuninya, memancarkan aura tentara. Wajah Cheng Feier agak pucat.
Jangan khawatirkan aku. Cepatlah keluar dulu. Temukan informan itu dan minta dia memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Namun Ye Feng menolaknya mentah-mentah, meninggalkan seorang wanita dan melarikan diri sendirian bukanlah gayaku. Cheng Feier sangat marah. Sudah jam segini, kenapa masih ada pria dan wanita? Baguslah kita bisa cepat-cepat keluar. Namun Ye Feng masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, entah kita pergi bersama atau tetap bersama, itu keputusan yang membahagiakan. Cheng Feier mengakui bahwa ia sedikit tersentuh saat itu. Namun, akal sehatnya mengatakan bahwa ia terlalu bodoh untuk bertindak impulsif saat ini. Tepat saat ia hendak melanjutkan membujuknya, Ye Feng tiba-tiba menoleh dan menatapnya. Pernahkah kau melihat hujan darah di sungai? Cheng Feier sedikit bingung. Apa maksudmu dengan hujan darah? Bibir Ye Feng melengkung. Selanjutnya, silakan nikmati pertunjukan tari, hujan darah mengguyur sungai, penampil. Ye Feng. Cheng Feier mengira dia bercanda lagi dan hendak menegurnya. Pada saat ini, Ye Feng tiba-tiba mengambil tas kain yang berisi giok dan mengambil segenggam pecahan kaca. Anda. Tepat saat dia hendak menghentikannya, dia melihat pemandangan yang paling tak terlupakan dalam hidupnya. Ye Feng mengambil pecahan kaca dan segera melemparkannya ke arah kerumunan. Pecahan-pecahan kaca meluncur di udara dengan lintasan yang indah. Terutama di bawah pembiasan sinar matahari, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan. Puff! Ketika pecahan kaca dengan mudahnya memecahkan muka seorang penjahat, beberapa tetes darah langsung muncrat keluar bagai bunga mawar merah yang tiba-tiba mekar. Kemudian, satu demi satu, bunga berwarna darah itu mekar terus-menerus. Ini adalah pertama kalinya Cheng Feier tahu bahwa membunuh bisa begitu indah. Bahkan bisa disebut seni. Plop! Plop, plop. Pecahan kaca yang melesat dari tangan Ye Feng sangat cepat, bagaikan peluru. Terlebih lagi, akurasinya sungguh mencengangkan. Hampir setiap pecahannya bisa menyebabkan semburan darah. Kelompok penjahat itu menjerit kesakitan, lalu jatuh ke tanah secara berkelompok dan berguling-guling kesakitan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh 20 hingga 30 orang yang hadir jatuh ke tanah dan meratap. Pemandangan itu benar-benar sebanding dengan neraka di bumi. Cheng Feier adalah seseorang yang telah mengalami banyak situasi hidup dan mati, tetapi dia tetap tidak dapat menahan rasa tercengang. Tim keamanan mereka telah menerima informasi itu sejak lama, jadi mereka tahu bahwa Ye Feng sangat kuat. Akan tetapi, mereka tidak pernah menduga kalau dia akan begitu kuat hingga pada tingkat yang tidak normal seperti itu. Kalau dia nonton film bela diri kayak gitu di bioskop, mungkin dia bakal marah-marah karena omong kosongnya. Kok bisa ada seni bela diri kayak gitu di dunia? Kayaknya sih cuma fantasi. Namun, dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri hari ini. Rasanya benar-benar seperti kekuatan magis jentikan jari dalam novel seni bela diri. Sungguh tak masuk akal. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan melihat profil sampingnya. Tiba-tiba ia merasa itu tak nyata. Bahkan, Ye Feng juga terinspirasi oleh sebuah video pendek. Ada seorang master up yang berdandan seperti Invincible Is setiap hari, dan jarum-jarum beterbangan menembus papan kayu dan kaleng-kaleng Coca-Cola. Saat itu, dia pikir itu menyenangkan, jadi dia mengeluarkan beberapa jarum perak untuk dicoba. Namun, karena jarum perak terlalu lunak, tingkat keberhasilannya sangat rendah pada awalnya. Namun, setelah berlatih selama setengah hari, ia justru merasakan banyak manfaat. Tidak hanya dapat dengan mudah menembus papan kayu, tetapi akurasinya juga terus meningkat. Begitu saja, dia berhasil mempraktikkan keterampilan ilahi secara kebetulan. Dia juga menyadari tatapan terkejut Cheng Feier dan langsung tersenyum puas. Jangan mengidolakanku. Aku hanya legenda. Cheng Feier menatapnya dengan aneh untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang hampir membuat Ye Feng muntah darah. Apakah kamu telah mengolah buku panduan bunga matahari? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.